Dulu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diriwayatkan niki detik-detik wafat beliau kedatangan tamu niki. Nabi Allah Ibrahim niki kena melalui jamu tamu. Misalnya ada tamu niki, setelah tamunya datang langsung meriak, kelai seduh kuping langsung. Itu Nabi Allah Ibrahim jamu seperti itu. Dulu Nabi Ibrahim sebenarnya tidak seperti itu. Dulu Nabi Ibrahim sama. Kenapa Nabi Allah Ibrahim begitu pemurah? Pernah terjadi di jamaah sekalian, ada orang endang munas, endang panggil, Assalamualaikum Nunas. Mohon maaf, dia tidak salah, ini orang Yahudi. Nunas, wahai Ibrahim. Kata Nabi Allah Ibrahim, saya kamu kaum Yahudi, wahai Ibrahim. Nabi bahasa Ibrahim, pergi kamu sana. Kamu bukan daripada golongan kami orang Islam. Pergi sana. Pergi sana. Diusir oleh Nabi Ibrahim jamaah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegur, wahai Ibrahim, saya si datang baru manik di situ. Itu orang Yahudi, mele endang mekir, mele endang ulas kasih, endang unas. Dan Allah berfirman, wahai Ibrahim, kamu yang mengusir dia. Kenapa kamu usir dia? Ibrahim alaihissalam berkata, wahai Allah, aku usir dia karena tidak sama agamaku dengan dia. Dia kafir, dia menyembah berhala. Masa dia kebeng, wahai Allah, sementara dia adalah nabimu yang mendakwahkan la ilaha illallah, yang mengajar dia tauhid, lalu dia terima dakwah dia. Dia usir dia, wahai Allah. Allah menegur beliau, wahai Ibrahim, tanya orang itu berapa umurnya. Tadi yang tanya, wahai Allah, umurnya 60 tahun. Allah berfirman, wahai Ibrahim, 60 tahun dia beriman oleh aku, 60 tahun kurang ajar oleh aku, 60 tahun menek nanjang oleh aku, 60 tahun sembah berhala dia sembah aku. Toh saya kasih dia hidup di bumi ini. Kamu baru telai endeng munas arak serupia, angka musir. Itu kata Allah, tegur Nabi Allah Ibrahim. Nah, dari sejak itulah Nabi Ibrahim nangis sejadi-jadinya, mohon kepada Allah agar dianugerahi sifat periak yang tinggi. Makanya Nabi yang paling periak itu jamaah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dedek menuntang, saya saja Allah yang menciptakan dia, yang menghidupi dia, dia durhaka kepada aku 60 tahun. Ini wah pekari-ari. Selalu saya kasih air, selalu saya kasih kesehatan. Kamu jak tendengi serupiah 2 rupiah, kamu usir orang. Subhanallah jamaah sekalian. Namun dia jadi pelajaran teriki, nena saling sedat, nena saling niki jamaah sekalian. Yang lanjut, wafatnya Nabi Allah Ibrahim niki kedatangan tamu ibu. Pas datang tamu, adik Nabi Ibrahim berkata, melinggih pelunggung, sila duduk. Duduklah orang ini. Lalu Nabi Ibrahim sembelih anak bebek. Dulu makanan favorit di zaman Nabi Ibrahim itu jamaah anak bebek niki. Lalu Nabi Ibrahim duduk, ayo pelunggung makan. Pas makan niki jamaah sekalian, temui niki demen bersuap mata tiba bersuap. Mau tiba mata. Nabi Ibrahim, salah. Kata orang ini, enggak, salah nih. Dia biwih, dia nonggar. Lembe tahu biwih kemenu. Bawaan none. Air malik bersuap, dia bersuap niki, kentok lain niki. Pak, none tiba kentok. Wahai tamuku, itu bukan mulutmu. Kata tamu ini, dong mana mulutku? Itu mulutmu di bawah hidungmu. Mbak suap ulang. Dia suap ulang mana niki? Belum lalu suap. Berkali-kali tamu ini bersuap, ini pas lain bersuap, lain orang lain. Nah kalau dia coba minum pelunggung, akhirnya dia minum orang ini. Pas dia minum tiba biweh bu, dada lalu lele. Kata Nabi Allah Ibrahim, wahai orang tua, kenapa kamu begini? Ini tepat. Ini pelunggung niki lamun keluar ke malam niki kira-kira ini salah lain nih bersuap. Ini salah lain. La ilaha illallah, berembe-rembe ke petang silanya ini salah lain si dong bersuap ya Mas. Si aran mie nasi
kakenan makanan apa namanya itu ini salat lain. Tetapi tamu Nabi Ibrahim niki salat doang lain. Salat doang lain niki jamaah sekalian. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, "Wahai tamuku, kenapa begini?" Katanya, "Wahai Ibrahim, saya ini sudah tua." Sudah tua? Sudah tua. Berapa umur pelunggung? Umurku adalah 200 tahun. Bu, ini bingung pelunggung kemurang bingung. Pelunggung meniki ampun udah berumur 60 tahun, 70 tahun. Kita buat foto. Buat foto bu pelunggung. Zaman Nabi Ibrahim itu namun dengan berumur 10 tahun masih melondang. Umur 20 tahun nanti bersunat. Umur 20 tahun hanya bersunat. Berarti lamun merari, pirang merari dengan wah berumur 60 tahun baru merari dengan baik itu. Karena orang dulu zaman sekalian awet. Lamun mungkin hanya bersunat umur 20 tahun, bukan berun apa tian. Makanya di zaman Nabi Ibrahim itu rata-rata umur orang 200 tahun, ada yang 250 tahun di zaman Nabi Ibrahim dulu. Lalu orang ini berkata, mohon maaf, 202 tahun katanya tamu ini. Itu riwayat ini sangat masyhur dan sangat mutawatir. Riwayat yang ceritakan pelunggung ini masyhur di kalangan ulama. Pira umur wahai tamuku? 202 tahun. Kalau pelunggung wahai Ibrahim berapa umur pelunggung? Sekarang niki tiang berumur 200 tahun. Kata tamu ini, wahai Ibrahim, tinggal 2 tahun. Selisih umurku dengan umur kamu adalah 2 tahun. Aku tekes 2 tahun. Pelunggung niki senarian 2 tahun. Pelunggung kan 200 tahun. Yang niki 202 tahun. Wahai Ibrahim, tinggal 2 tahun kamu akan seperti aku. Mangan dek tahu, demi miyak bersuap niki mesti kamu akan tidak tahu di mana mulutmu. Kentok jaga ya lain masuap, penentang pelunggung jaga lain masuap. Kata Ibrahim, ya Allah, masa iya? Kali 2 tahun bang, marak pelunggung, marak tiang niki nasib pelunggung. Lalu Ibrahim berkata, ya Allah, jangan sampai umurku lanjut seperti orang ini, baru kau mengambil nyawaku. Ada yang masih seger, ada yang masih sehat, baik ruh nyawa. Nabi Allah Ibrahim berdoa, ya Allah, jangan kau mencabut ruhku dalam keadaan aku sudah ope. Malu aku ya Allah. Malu aku ya Allah. Maka Nabi yang berdoa agar tidak diwafatkan dalam keadaan ope adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu orang ini berkata, wahai Ibrahim, janganlah kamu seperti aku. Aku ini sudah ope. Tinggal 2 tahun saja kamu akan seperti aku. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan jangan sampai ope. Nabi Ibrahim nanya, wahai tamuku, siapa sebenarnya kamu? Kata tamu ini, wahai Ibrahim, aku ini adalah malaikat maut yang Allah kirim kepada pelunggung wahai Nabi Ibrahim menjelma sebagai manusia. Menjelma sebagai manusia dan memperlihatkan diri seperti manusia yang ope. Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, oh malaikat maut pelunggung, enggih malaikat maut dia. Bu Nabi hajat pelunggung datang jok Nabi anak balin tiang, pondok tiang, kata Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, tiang sekali-kali tidak mengunjungi manusia kecuali menunaikan tugas wajibku selaku malaikat maut. Nabi tugas wajib malaikat maut tuh di Keman Barat 2 tahun. Nunas, itu tugas wajib siapa? Malaikat. Berarti lah mendatang malaikat maut di kiat kembe. Oh, di kebadi dia. Logo balik kisi-kisi lah. Dilihat nak malaikat maut oleh Nabi Allah Ibrahim. Dilihat di depannya, jadi temuin bu, jadi temuin.
Kalau begitu apakah kamu akan mencabut nyawaku? Kata malaikat maut, terserah pelunggum wahai Nabi Allah. Lamun dia nunggu karing 2 tahun, pelunggum akan seperti yang aku contohkan tadi. Aku bukan seperti itu. Kembali ampok besuap tiba matang, aku malaikat dek kedemen kelor bembe. Kembali ampok aparan ai kuping dikit tiba dadang, karena aku malaikat itu dek kemangan dek keminum. Lalu kenapa kau berlaku seperti itu? Ya, kecontohan kepadamu wahai Ibrahim. Karena engkau adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kalau orang paham itu dikasih contoh kedatangan kematiannya. Yang langsung ke pelajaran. Wahai ibu-ibu jamaahku tercinta, hafizani wa iyyakumullah. Lamun dua pelunggum tahu makna hidup, arti hidup, tidak sekali-kali pelunggum dikunjungi oleh malaikat Israel secara tiba-tiba. Semua orang yang tahu makna hidup, tahu napi yara oleh Aten, ndik nada tempuh tege si malaikat. Ndak, malaikat itu pasti datang dulu. Wahai hamba Allah, aku ini malaikat maut. Aku ini malaikat maut. Pasti malaikat permisi dulu di tiang pelunggum yang tahu makna hidup. Nunas. Nanti ada istilah dengan mati mendadak bu. Artinya mati mendadak ini momot-momot mati. Itu mati mendadak versi pelunggum yang sehat. Tetapi serius Nabi Allah Ibrahim didatangi dulu. Wahai Ibrahim, ini aku malaikat maut. Kata Ibrahim, kalau begitu ayo ambillah nyawa. Lalu malaikat ini mencabut nyawa Nabi Allah Ibrahim melalui mata. Dia menyenggam ruh Nabi Allah Ibrahim melalui mata. Mohon maaf kasar dia. Penentang Nabi Allah Ibrahim, mata ini berkata, wahai Israel, wahai malaikat maut, berani-beraninya kamu mengeluarkan ruh Ibrahim yang mulia ini melalui mata ini. Sementara mata Ibrahim alaihissalam ini adalah dia melihat suhub-suhub Allah, kitab-kitab Allah. Jangan coba sekali-kali kau mengambil ruh Nabi Ibrahim ini melalui penentangnya. Tak usah. Kata malaikat maut, wahai Ibrahim, itu penentang pelunggum diizinkan aku baik nyawa pelunggum langan penentang. Kata Ibrahim, ambillah jalan yang lain. Lalu malaikat maut melalui mulut beliau, dia punya penjuru iman malaikat maut di mulut Nabi Allah Ibrahim. Mulut ini berkata, stop. Enak aja kata mulut ini. Kau mau mengambil ruh ini melalui mulut? Tidak usah. Mulut ini memuji Allah, bertasbih kepada Allah, membaca zikrullah. Jangan coba-coba kau ambil wahai malaikat Israel melalui mulut ini. Semua anggota tubuh menolak. Ruh itu dikeluarkan melaluinya, melalui mulut, mata, nipik, ubun, betek, naik, bungkak, semua ditolak. Kata malaikat Israel, wahai Ibrahim, jalan mana aku ambil nyawamu? Semua organ tubuhmu ini menolak. Dia menyumpahi aku, dia bersumpah kepada Allah untuk membelangan. Kata Ibrahim, berlaporlah kepada Allah. Laporlah kepada Allah di sana. Lalu malaikat maut melapor, wahai Allah, itu jasad yang mulia Khalilullah Ibrahim alaihissalam, nabimu, kekasihmu, semua organ tubuhnya, aku mau mengambil nyawa dari organ tubuhnya, tidak jalan, tidak ada jalan bagiku. Lalu Allah berfirman, wahai malaikat Israel, salamku anallah la ilaha illa ana. Salam saya kepada ruh Nabi Allah Ibrahim itu. Nanti ruh itu kalau dia keluar dari jasad Nabi Allah Ibrahim, ini tempatnya. Bunda begitu tahu. Dapat itu gambaran tahu. Nah ini turunlah membawa suratan dari Allah. Assalamualaikum ya Ibrahim Khalilullah. Ya ruhul ya ruh Ibrahim. Aku akan mencabutmu dan ini tempatmu. Kata ruh ini, wahai malaikat, segera kau cabut aku dari jasad ini. Segera aku ingin menempati tempat itu, kata ruh kita. Maka Nabi Allah Ibrahim, ruh Nabi Allah Ibrahim pun keluar dengan secara lemah lembut. Ibrahim ditanya, wahai Ibrahim, berbeda tempot nyawa secara lemah lembut. Kata Ibrahim, tidak aku rasakan
sakitnya kecuali seperti kulit domba dikupas. Marantan bebek di kistelokes, itu sakitnya. Nah, oleh sebab itu jangan sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ruh yang maksud tadi itu adalah kalau pelungguh memiliki hidup ala jasadi yang khawatir. Kasusnya adalah kasus tidak seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Berbagai kasus pelungguh. Ada kasus diceritakan dalam Al-Quran. Waktu Israel mencabut nyawa orang-orang yang tidak ada la ilaha illallah di dalam hati. Dinarak la ilaha illallah dalam hati. Muhammad Rasulullah dinarak di dalam hati. Ketahuilah jamaah sekalian, itu orang dilanjak dulu oleh malaikat. Keluar kamu, wahai ruh yang syirik kepada Allah. Tempelek, takepak, telangi. Keluar kamu. Ruh ini tidak mau keluar, Bu. Ruh ini tidak mau keluar. Dipaksa oleh malaikat. Itu kasus ruh yang tidak ada la ilaha illallah dalam hati. Sama dengan pelungguh. Lama saraf balik, Bu, isi 2 bis TV wat subulan, parabola wat subulan, piring jembong wat subulan, buat saraf balik berbintang. Lanjak, empas, lunas. Lagu-lagu masih harap emas di dalam 2 kilo. TV masih harap di dalam. Terus kepeng 6 miliar di dalam, berbeda saraf balik. Nah, begitu juga malaikat. Malaikat itu tidak sekali-kali berani mencabut ruh manusia yang ada dalam badannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semau-maunya. Tidak ada jamaah sekalian. Tidak berani itu. Maka dari itu yang perlu memiliki, yang harus jamaah hidupkan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, itulah la ilaha illallah itu jamaah sekalian. Yang dihargai, yang dihormati oleh malaikat Israel. Kebetulan yang belum memiliki adalah sedang berduka seperti itu. Dan jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, pelungguh mau kaya, silahkan. Mau cantik, Bu, silahkan. Mau berpupur ketebal 3 cm, silahkan, Bu. Mau berjilbab pitu sini berjilbab, silahkan. Mau gemuk segemuk-gemuk pelungguh marak kedogan, silahkan. Apa juga? Mau kaya bermiliar-miliaran, silahkan. Dan semua kekayaan, kesugihan, kealiman, apa juga, ketenaran, kemasyhuran, jabatan, nabi pun juga yang pelungguh memiliki. Satu, dia mohon kepada pelungguh, perjelas la ilaha illallah. Rugilah lu, sangat rugi orang yang tidak jelas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah oleh dalam hati, terlebih detik-detik hari dia meninggal dunia itu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan jelas. Amin. Mudah-mudahan jelas. Amin.